Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah pengantar rekayasa kehutanan yang ingin mempresentasikan tugas akhir kami mengenai revitalisasi lereng pertanian untuk membangun hutan agroforestry di tengah lahan monokultur pada Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Muhammad Fahlan, Syira Nabila Syifa, Refadil Dabansyah, Joy Kolosian. Lokasi kajian perancangan berada di Jalan Cihargem, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Karakteristik lahannya dominasi hortikultura, monokultur, kemiringan curam, konservasi hutan kepertanian, keanekaragaman hayati rendah, dan pengalian air yang belum jelas. Selanjutnya ada identifikasi kondisi ekosistem lahan kajian. Identifikasi permasalahannya ada permasalahan di lahan monokultur yaitu erosi tanah, degradasi tanah, siklus air terganggu, fragmentasi habitat, resiko serangan hama, dan juga degradasi mikroklimat atau iklim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe dan karakteristik lahan pada yang daerah yang kami kaji. Yang pertama, area topografi. Dapat terlihat dari gambar yang kami upload di slide bahwa topografi lahan sangat tinggi, mungkin di sekitar 30-70%, yang mana hal ini sangat tidak ideal. Yang kedua, ada vegetasi, di mana vegetasinya didominasi oleh satu atau dua jenis tanaman saja, yaitu tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan, yang mana minim perlindungan tanah dan habitat bagi biota. Yang ketiga, tanah gersang. Terlihat bahwa tanah sangat kering, rendah bahan organik akibat intensitas tanaman monokultur, dan air serapan yang kurang ideal. Next. Nah, selanjutnya ada jasa ekosistem yang dioptimalkan dan yang terhambat. Yang pertama, yang dioptimalkan saat ini itu tipe provisioning, jasa produksi pangan atau sesuaian. Nah, kedua, yang terhambat saat ini ada regulating, konservasi tanah dan air, penyimpanan karbon, regulasi iklim. Tiga, terhambat saat ini adalah supporting, kesuburan tanah dan siklus nutrisi. Dan yang keempat adalah cultural, nilai estetika dan edukasi lingkungan. Next. Nah, tujuan perancangan yang kami desain untuk lahan yang berkaitan adalah next. Nah, yang pertama adalah mengurangi degradasi lahan akibat praktik monokultur intensif. Yang kedua, meningkatkan kualitas tanah melalui integrasi vegetasi hutan tanaman pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan penyedia oksigen. Yang keempat, menstabilkan siklus air dan meminimalisir risiko erosi longsor. Nah, apa saja sih proses-proses ekosistem yang akan berperan pada kajian atau perancangan kali ini? Yang pertama tentu nutrient cycling atau siklus geokimia. Pohon-pohon yang terlibat dalam agroforestry akan memperbaiki dan mendaur ulang unsur hara melalui guguran daun dan akar simbiotik seperti siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus sulfur, dan lain-lain. Di mana dengan menerapkan tanaman hutanan, maka efisiensi dari siklus ini akan jauh lebih optimal. Yang kedua adalah soil fermentation dan stabilization, di mana akar pohon itu mencegah erosi dalam efisiensi yang tinggi, serta membantu penetrasi tanah membentuk pori-pori, sehingga proses infiltrasi akan meningkatkan stabilitas siklus hidrologi pada lahan tersebut. Jika ada water regulation, vegetasi akan meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi limpasan permukaan. Yang keempat, fotosintesis dan carbon sequestration. Kombinasi vegetasi akan memperbesar penyerapan karbon dan memproduksi biomasa lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada pollination and pest regulation, di mana diversifikasi tanaman atau keberagaman tanaman akan mendukung populasi penyerbu alami dan mengurangi hama secara biologis, yang mana akan meningkatkan diversitas biologis atau keragaman hayati nantinya. Yang terakhir ada biodiversity support. Agroforestry itu menyediakan habitat untuk berbagai spesies serangga, burung, dan mikroorganisme tanah yang akan meningkatkan stabilisasi ekosistem. Next. Nah, apa ya sih konsep perancangan agroforestry? Yang pertama ada agroforestry berbasis strip cropping and counter hedgerows. Kedua ada diversifikasi spesies. Yang ketiga ada penambahan tanaman untuk lahan. Yang keempat ada integrasi jalur hijau dan buffer zone. Next.
seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang pertama ada agroforestry berbasis strip cropping and counter hedgerows. Terlihat bahwa dengan memanfaatkan dan memaksimalkan intensitas dari tanaman pertanian musiman seperti padi, jagung, dan lain-lain, sehingga stabilitas ekosistem lebih terjaga dan kandungan tanahnya lebih optimal. Kedua, ada penambahan tanaman penutup tanah, cover crops, di mana konsep ini melibatkan pertimbangan terhadap kewirausahaan atau topografi untuk memaksimalkan uh, produksi dan memaksimalkan produksi secara pertanian dan meningkatkan stabilitas ekosistem. Yang selanjutnya ada diversifikasi spesies, dan yang terakhir ada integrasi jalur hijau dan buffer zone. Oke, selanjutnya ada mempertahankan desain dan pengujian efektivitas perancangan. Boleh next. Jadi kami menyimpulkan ada 3 strategi keberlanjutan desain agroforestry. Yang pertama itu meninjau dan memilih spesies tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal dan tujuan agroforestry dengan cara mempertimbangkan spesies lokal dan tahan kekeringan. Yang kedua itu memberikan edukasi dan pelatihan berkelanjutan kepada petani terkait praktik agroforestry, manfaat, dan juga cara pemulihan sistem agroforestry. Yang ketiga itu konsisten dalam menerapkan teknik agroforestry seperti trip, cropping, and counter hedgerows, dan penambahan tanaman penutup tanah untuk menjaga struktur tanah dan meningkatkan kesuburan. Next. Selanjutnya itu ada mengukur potensi, yaitu evaluasi teoritis desain agroforestry. Yang pertama itu ada simulasi nutrient cycling, yaitu membedakan bagaimana penanaman pohon dalam sistem agroforestry akan membantu memperbaiki dan mendaur ulang unsur hara melalui guguran daun dan akar sembuti. Yang kedua itu ada studi kasus dan literatur review, yaitu membandingkan desain yang digunakan dengan studi kasus agroforestry yang berhasil di daerah dengan karakteristik serupa untuk mengidentifikasikan potensi kekuatan dan kelemahan desain. Next. Oke, yang kemudian itu ada mengukur kinerja atau monitoring dan evaluasi lapangan agroforestry. Yang pertama itu ada pengukuran pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dengan ini kita melakukan pemantauan secara ketat terhadap pertumbuhan pohon dan tanaman pertanian. Yang kedua itu ada survei persepsi petani, di mana kita itu mengumpulkan masukan dan atau pendapat dari para petani untuk terlibat dan mencakup pertanyaan mengenai kemudahan pengelolaan sistem. Next. Nah, ini dia desain konsep rancangan kami. Oke, baik. Berikut akan merupakan desain konsep rancangan kami. Yang telah dijelaskan pada sebelumnya, kita menggabungkan dari 3 strip penggabungan, itu mengimbangi dari kelerengan topografinya dan membuat jalur hijau atau jalur teduhnya. Kita selingi di area-area topografi ini untuk ditanami pohon. Lalu di area kosongnya atau area tanaman kita diisi dengan tanaman-tanaman pertanian ataupun perkebunan. Sehingga area yang curam ini dapat terjaga struktur tanahnya akibat cengkraman dari pohon-pohon yang kita rancang di sini. Ready next. Sehingga dapat disimpulkan lahan terdedikasi berkurang karena adanya tutupan lahan oleh pohon. Lalu lahan digunakan secara maksimal untuk pertanian dan kehutanan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Lalu dibuatnya tutupan lahan yang diisi oleh pohon menjadikan kawasan tersebut kawasan penyerapan karbon. Dan yang terakhir, adanya sistem agroforestry menjadikan daerah tersebut menjadi area resapan yang baik dan menjadi pendukung ekosistem untuk makhluk-makhluk di sekitarnya. Mungkin berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.